Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengadaan CPNS 2024, teman-teman, mungkin nggak Bapak Ibu deh, nggak enak kayaknya, teman-teman. Jadi, apa namanya, banyak dasar hukum yang tadi disampaikan juga oleh Pak Wikno maupun Bu Yani. Jadi, sebetulnya apa yang teman-teman lihat di pengumuman itu sebagian besar adalah penerjemahan dari regulasi-regulasi yang sudah terbit tadi bagi kami tim seleksi di instansi. Dan memang sesuai ketentuan terutama Permenpan 6 dan juga Kepmenpan, beberapa Kepmenpan yang terbit itu dimungkinkan bagi instansi untuk melakukan beberapa tahap tambahan proses seleksi. Tadi seperti di Bappenas, Kementerian PPN Bappenas itu menambahkan mungkin ada wawancara tatap muka, kemudian ada tes tambahan yang lain. Nah, kebetulan kalau di PUPR itu nanti ada seleksi kompetensi bidang tambahan yang bentuknya psikotes. Jadi nanti mungkin di paparan berikutnya akan kami jelaskan singkat. Kemudian untuk tahapan pengadaan pegawai ASN ini kami cuplik dari paparan Menpan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yani, jadi mungkin tidak akan saya ulang. Kemudian jadwal seleksi. Nah, teman-teman, untuk jadwal seleksi ini itu memang seperti tadi ditekankan oleh Pak Wigyo maupun Bu Yani, itu kita selaku peserta itu harus tahu kapan batas-batas waktunya. Jadi yang pertama seleksi administrasi bukan seleksi administrasi, proses pendaftaran Bapak teman-teman. Jadi kapan batas waktu kita harus mendaftar? Mendaftar itu mulai membuat akun, kemudian mungkin mengupload dokumen dan lain sebagainya sampai menentukan pilihan. Itu kita harus tahu kapan batasnya. Jangan sampai nanti terlambat dan sebisa mungkin dihindari di saat-saat akhir. Karena kalau sudah nanti di tanggal 5 September atau 6 September pagi itu biasanya trafiknya sangat tinggi dan susah untuk bisa apa istilahnya submit lamaran. Nah, kemudian setelah itu nanti masa pengumuman. Ini teman-teman juga harus tahu nih, oh kapan nih diumumkan. Paling mudah sih memang nanti memonitor di website pengadaan di masing-masing instansi. Jadi kalau sudah misalnya nanti teman-teman berminat di PU aja deh. Nah itu periodik cek di webnya PU. Nanti kalau ada update, ada pengumuman itu selalu kita tayangkan di situ. Kemudian nanti yang cukup krusial juga dan sering menjadi kesalahan yang dilakukan oleh peserta itu pada saat pelaksanaan seleksi, pada saat tesnya. Jadi harus tahu jadwalnya, tempatnya di mana, jamnya jam berapa dan seterusnya. Nah, ini nanti di slide berikutnya ada saya coba bikin rangkuman beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya nanti bisa berhasil untuk proses seleksi pengadaan CPNS 2024. Kemudian mengenai alur seleksi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Yani, jadi mungkin tidak akan saya ulang. Nah, teman-teman, ini sekarang ini semua proses itu melalui SSC ASN BKN. Jadi tadi Bu Yani menyampaikan bahwa SSC ASN itu berbagi pakai. Jadi kalau dari sisi pelamar memang melihat informasinya di sini, mendaftarnya di sini, mengupload dokumen di sini, kemudian melihat pengumuman di sini, kemudian apalagi menyanggah juga di sini. Nah, dari kami sisi instansi itu di sini juga kami akan memeriksa atau memverifikasi dokumen yang teman-teman upload, kesesuaiannya, lengkap atau tidak, dan seterusnya. Termasuk nanti kalau ada sanggahan, itu juga dijawabnya melalui akun SSCASN BKN yang sudah ada ini. Nah, nanti kami dorong teman-teman jangan males, paling tidak iseng-iseng kalau lagi luang, lagi di kafe atau lagi di misalnya di kampus masih membuka kesempatan untuk bisa di perpus atau di lab atau di tempat manapun itu coba-coba buka petunjuk pendaftaran karena tadi beberapa pertanyaan itu mungkin ada jawabannya di buku petunjuk pendaftaran maupun di frequently
ask question. Jadi kayak KTP yang bermasalah, kemudian apa namanya ijazah, bagaimana menyeken, kemudian bagaimana penggunaan materai itu mungkin akan ada di sini semua. Kemudian ini alur pendaftaran mungkin juga apa tidak saya bahas. Jadi ini sebetulnya ada di SSCASN ya teman-teman ya. Jadi di SSCASN itu ada penjelasan umumnya, kemudian alurnya seperti apa, kemudian ya memang harus telaten untuk bisa membuka atau mengisi masing-masing menu yang ada di dalamnya. Nah, kemudian tadi juga ada pertanyaan terkait e-materai. Nah, ini silahkan nanti bisa iseng-iseng coba klik matereielektronik.com. Ini kalau tidak salah punyanya Peruri, karena Peruri kan perusahaan apa BUMN tapi sifatnya dia privat, jadi tidak hanya apa ekstensinya tidak Go ID gitu ya. Jadi matereielektronik.com nanti silahkan dipelajari di situ karena untuk periode 2024 ini semuanya menggunakan e-materai. Kalau di PUPR ya, saya tidak tahu di instansi lain apakah masih membolehkan menggunakan materai biasa kemudian nanti di scan. Jadi nanti silahkan coba dipelajari teman-teman ya. Nah, masuk ke formasi Kementerian PUPR. Jadi kita cukup banyak tadi Pak Wiknyo di kesempatan pertama menyampaikan formasi yang dibuka di Bappenas hanya 751. Nah, kita hampir 10 kali lipatnya teman-teman. Jadi mungkin secara kesempatan barangkali ya boleh dibilang oh ini lebih banyak apa namanya peluang kalau mendaftar di Kementerian PUPR dan karena kita core bisnisnya adalah teknik itu keteknikan gitu ya infrastruktur ini memang mungkin 50-50 ya jadi setengahnya itu khusus untuk tenaga bidang keteknikan tapi setengahnya lagi itu umum jadi ada yang non teknik juga dibuka kemudian teman-teman ini kurang lebih juga sekedar informasi saja statistik rincian rincian formasi yang ada di PUPR. Jadi memang paling banyak ada di Direktorat Teknis ya Bapak Ibu kalau teman-teman. Jadi kalau apa namanya dilihat di sini yang formasinya hampir 1.000 maupun di atas 1.000 itu ya sumber daya air itu SDA, kemudian Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan. Nah, kalau yang unit-unit lain ini apa ya sifatnya inti tapi bukan bukan core-nya gitu ya. Jadi core-nya PUPR itu kan ABCP. Jadi SDA, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan. Jadi jumlahnya yang lain juga tidak terlalu banyak untuk formasinya. Kemudian ini teman-teman jabatan-jabatan yang dibuka. Jadi di pengadaan 2024 ini jabatan untuk CPNS, pengadaan CPNS 2024 itu semuanya adalah jabatan fungsional. Jadi ada 43 jenis jabatan fungsional yang dibuka di Kementerian PUPR dan ini kalau dilihat di pengumuman akan dibagi menjadi beberapa kelompok, ada 5 kelompok. Nah, pengelompokan ini sebetulnya apa? Nah, jadi pengelompokan ini arahnya untuk nanti pada saat dilakukan psikotes. Jadi SKB tambahan nanti apa namanya komposisi apa ya komposisi pembobotan atau penggalian potensinya itu nanti di masing-masing kelompok ini akan berbeda. Jadi itu yang apa kenapa dibagi menjadi 5 kelompok. Kemudian untuk formasi 2024 ini itu apa namanya jika dihitung memang paling banyak adalah untuk D4 atau S1. Jadi formasi dengan latar belakang pendidikan D4 atau S1 itu ada 5.300-an dan yang paling banyak kedua itu adalah D3. Jadi D3 itu ada hampir 1.000 kalau tidak salah 980 sekian gitu ya. Kemudian ada sisanya sedikit itu formasi yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan S2. Itu mungkin sekitar 50-an. Itu kita juga membuka untuk formasi dengan belakang pendidikan S2.
Kemudian ini juga sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya, jadi mungkin kami skip. Jadi untuk kesempatan 2024 ini PUPR tidak ada pengelompokan. Jadi apa adanya nanti ketika memilih ya memang sesuai di pengumuman mau memilih jabatan apa dan di lokasi mana. Nah, ini rekap alokasi formasi. Jadi ini sebetulnya apa namanya kita mengikuti amanat dari Kepmenpan 320 bahwa ada yang namanya formasi umum dan juga formasi khusus. Tadi disampaikan Bu Yani bahwa ada formasi khusus yang namanya penyandang disabilitas, putra-putri Papua, lulusan terbaik, diaspora, kemudian putra-putri Kalimantan. Jadi ini ada kriteria-kriteria syarat-syarat tertentu yang harus diupload untuk apa ya membuktikan bahwa peserta itu layak atau eligible untuk masuk ke formasi khusus tersebut. Nah, apa bedanya? Jadi secara umum ini ada perbedaan di apa istilahnya ya nilai ambang batas lah. Nilai ambang batas itu ada beberapa jenis formasi khusus yang berbeda dan dia mungkin ada beberapa yang lebih lebih apa ya lebih rendah gitu ya dari nilai ambang batas formasi umum. Nah, untuk formasi khusus ini yang pertama tadi cum laude itu kita membuka 129 formasi, ini syaratnya. Ini sebetulnya ringkasan ya teman-teman ya. Ringkasan dari pengumuman yang sudah kita tayangkan di hari Senin yang lalu tanggal 20 itu ringkasannya kurang lebih ini teman-teman. Jadi kita membuka 129 formasi cum laude. Nah, eh, yang menjadi pertimbangan itu adalah eh, di beberapa mungkin beberapa tahun terakhir itu istilah apa ya cum laude atau dengan pujian itu tertuang di ijazah. Jadi kalau istilahnya IPK-nya mungkin dia 3,8 tapi tidak tertulis bahwa yang bersangkutan itu cum laude di ijazahnya, maka itu kita tidak bisa menganggap yang bersangkutan itu cum laude. Jadi memang harus tertulis di apa namanya di ijazahnya. Kemudian perguruan tingginya kenapa harus ada akreditasi A atau unggul? Ini ya istilahnya kalau dari kami instansi itu kan inginnya kalau cum laude itu yang terbaik dari yang paling baik istilahnya. Jadi harus apa mendapatkan ya memang orang yang kualifikasinya tinggi dari apa kampus atau perguruan tinggi yang memang ya unggul baik sekali gitu ya. Jadi ini dari sudut pandang kami instansi. Nah, memang di Permen Pan 6 itu sebetulnya seperti tadi disampaikan Bu Yani tidak ada syarat apa harus ada akreditasi ABC, unggul, terus baik dan seterusnya. Tetapi memang kalau menurut kami dari sudut pandang instansi karena tidak dilarang juga itu ya kita inginnya kan mendapatkan calon-calon pegawai dari perguruan tinggi yang reputasinya bagus, kemudian juga yang bonafit, kemudian apa ya yang sudah terjamin gitu ya. Jadi ini yang apa kemudian kami di instansi memunculkan syarat akreditasi dan syaratnya pun ini hanya terakreditasi. Jadi tidak ada yang di selain yang cum laude ya, teman-teman itu tidak ada harus akreditasi apa gitu, tetapi hanya terakreditasi saja yang dibuktikan dengan tadi akreditasi pada saat kelulusan. Jadi tadi sempat ditanyakan di awal Pak Wiknyo menanggapi itu akreditasinya pada saat kelulusan kalau di PUPR. Jadi dan itu bentuknya kalau ada sertifikat bisa mendapatkan sertifikatnya itu boleh atau screenshot ya screenshot dari laman atau websitenya Ban PT itu juga kita terima ada di panduan di pengumuman yang kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian penyandang disabilitas ini kurang lebih untuk mengakomodir teman-teman kita yang memiliki disabilitas dan tentu saja ini harus dibuktikan juga. Jadi ada formulir, kemudian nanti ada
ada harus mengupload video melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, ini untuk apa? Jadi untuk memberikan gambaran kepada kami instansi apakah yang bersangkutan atau pelamar ini memang apa? Ya memang sesuai dengan jenis formasi khusus yang dia lamar. Jadi eh, memang anak ini memiliki disabilitas yang dibuktikan dengan syarat-syarat dokumen-dokumen yang disampaikan gitu ya. Ini untuk penyandang disabilitas. Nah, untuk penyandang disabilitas ini kita sesuai ketentuan mensyaratkan 2% dari total alokasi formasi sehingga kita membuka 128 formasi untuk disabilitas. Jadi dan ini kita apa ya? Kita fokuskan kepada jabatan-jabatan administratif dan teknis bidang PU yang tidak banyak aktivitas di lapangan supaya nanti juga ketika masuk dan diterima kemudian bekerja itu tidak menyulitkan bagi yang bersangkutan. Jadi mungkin yang kerjanya hanya di kantor, di belakang meja, kemudian kalaupun di lapangan juga tidak terlalu sering atau di lapangannya ya bukan di lapangan dalam artian di proyek atau di apa di site gitu ya. Jadi ini yang kita buka di PUPR. Kemudian untuk formasi khusus diaspora ini kami hanya dua teman-teman ya. Jadi ini kami masih karena tidak ada apa ketentuan berapa persen dari total formasi. Jadi apa namanya kita mengambil minimalis sesuai kebutuhan dan diskusi internal di kami itu sepertinya kalau dengan kriteria yang ditetapkan kok kok mungkin apa WNI yang sudah bekerja di luar negeri dengan salary atau penghasilan di sana itu kok sepertinya dengan daya tariknya untuk menjadi CPNS itu sepertinya kok tidak terlalu tinggi gitu ya. Jadi akhirnya kita membuka hanya sedikit karena kita juga mengantisipasi kalau tidak ada yang melamar supaya nanti tidak sia-sia formasi yang kita buka ini. Jadi udah ini kita coba dulu dua, nanti mungkin di periode berikutnya, di periode yang akan datang kita akan perbanyak dengan melihat apa namanya proses di 2024 ini. Kemudian untuk khusus lainnya Putra-Putri Papua ini kita membuka 64 formasi. eh, jadi dari alokasi formasi di unit kerja di luar ya di luar Papua gitu ya. Jadi ini biasanya dengan akte lahir, kemudian nanti ada surat keterangan dari apa ya kepala suku, kemudian nanti kita biasanya secara reguler itu nanti akan ada teman-teman dari Majelis Rakyat Papua atau mungkin lembaga yang lain yang akan membantu kita. Jadi memastikan bahwa pelamar ini memang benar-benar famili dari Papua, apakah dari apa famili orang asli Papua, apakah dari pihak ayah atau pihak ibu. Nanti akan dikonfirmasi oleh teman-teman tadi misalnya dari Majelis Rakyat Papua, MRP atau lembaga-lembaga yang lain. Dan ini kalau misalnya kita tidak hati-hati nanti sangat besar potensi menjadi masalah di belakang hari. Jadi ketika melamar ada pelamar di formasi Papua tapi apa namanya aslinya atau sebenarnya dia tidak berhak maka nanti di belakang hari itu jadi masalah yang lain gitu ya jadi sanggahan kemudian pengaduan dan lain sebagainya. Kemudian putra-putri Kalimantan ini sesuai kewajiban itu 5% dari total alokasi unit kerja pusat. Jadi memang teman-teman nantinya sebetulnya semuanya itu karena Kementerian PUPR ini adalah instansi pusat, itu semuanya juga akan dipindahkan ke sana. Jadi tinggal nunggu antrian saja sih sebetulnya. Apakah pindahnya awal atau pindahnya nanti. Jadi ini kemudian mungkin pertimbangan dari Bapak Menteri Pan RB ini karena lokasinya di sana ya paling tidak memberikan apa ya unsur keadilan barangkali ya untuk putra-putri di sana supaya bisa juga masuk ke birokrasi melalui jalur CPNS. Kemudian formasi umum setelah dikurangi formasi-formasi khusus tadi akhirnya ada 5.225. Jadi alokasi kebutuhan umum yang istilahnya ya
ya ya lamar biasa lah, nggak usah ada spesialisasi, harus punya KTP Papua, KTP apa Kalimantan dan seterusnya. Ini ada 5.225. Nah, untuk syarat dan tata cara seleksi ini yang tertuang di pengumuman teman-teman ya. Jadi ini coba kami ringkas. Ada selain surat pernyataan, surat lamaran, itu ada syarat-syarat lain. Detailnya silahkan nanti bisa dilihat di pengumuman yang tayang di website pu.go.id. Nah, tadi sempat ada pertanyaan yang cukup menarik terkait SKL. Jadi untuk di Kementerian PUPR pada kesempatan 2024 ini kami tidak bisa menerima surat keterangan lulus. Kenapa? Karena kami coba mengikuti ketentuan di Kepmenpan 320. Nanti silahkan teman-teman mungkin kalau sempat iseng gitu browsing di Kepmenpan 320 itu di salah satu diktumnya kalau tidak salah di kelima atau keenam itu ada bunyi bahwa pelamar itu memiliki ijazah. Jadi harus memiliki ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Jadi itu yang kemudian kami adopsi, sehingga artinya kalau memiliki ijazah ya berarti harus punya ijazah. Selain ijazah tidak bisa diterima. Selain itu, karena proses ini tadi dengan SSCASN yang sudah terintegrasi, kami juga mengantisipasi ketika nanti proses penetapan nomor induk pegawai apabila diterima itu untuk menghindari potensi tidak lolos verifikasi oleh tim apa penerbitan nomor induk pegawai dari BKN, karena eh, pada saat pemberkasan itu dokumen-dokumen dasar yang diproses itu sepertinya saling diintegrasikan dari SSC ASN yang teman-teman sudah upload tadi. Hanya ada kalau tidak salah dokumen terkait kesehatan dan bebas narkoba yang boleh disusulkan di belakang. Karena bebas narkoba dan kesehatan itu kan harus bayar tuh. Tidak ada, maksudnya bukan dokumen yang bisa kita peroleh gratis. Kita harus ke laboratorium, harus ke rumah sakit, harus bayar biaya. Nah, ini supaya tidak memberatkan, maka hanya dua dokumen tersebut yang bisa disusulkan ketika pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup ketika dinyatakan lulus, yang istilahnya ya kalau lulus saja kamu ke rumah sakit untuk tes narkoba dan tes kesehatan. Jadi kalau belum lulus nggak usah dulu. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi untuk SKL di Kementerian PUPR kami untuk saat ini belum 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 bisa menerima sebagai syarat administrasi. Kemudian untuk IPK rata-rata seluruh jabatan itu 2,75 semuanya, teman-teman. Jadi dan ini juga kami sudah diskusikan dan kami coba bandingkan juga dengan instansi-instansi lain, itu bahkan ada yang lebih tinggi, ada yang menetapkan minimalnya 3, ada yang menetapkan minimalnya 3,25 dan seterusnya. Jadi 2,75 ini kalau menurut kami ini sudah cukup cukup tidak memberatkan, tetapi juga kami sekali lagi dari sudut pandang instansi kami juga ingin mendapatkan calon-calon yang memang paling tidak secara kualifikasi pendidikan memiliki kemampuan yang cukup baik gitu ya, karena 275 ini kan ya standar pada umumnya. Bahkan kalau melamar, teman-teman melamar di swasta atau di perusahaan-perusahaan luar selain instansi pemerintah, saya yakin juga sekarang mungkin masih pada menerapkan 2,75. Kemudian di PUPR tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya dalam pengadaan CPNS itu kami mensyaratkan TOEFL, teman-teman. Tapi ini jangan kemudian, waduh, TOEFL harus bayar lagi, harus keluar ongkos lagi. Jadi kami memberikan toleransi untuk TOEFL ini 2 tahun terakhir. Jadi di tahun apabila dulu punya di tahun 2023, kemudian di 2022 akhir itu bisa dipakai. Jadi nanti silahkan menggunakan yang sudah ada. Kemudian selain TOEFL juga boleh pakai CBT, IBT, IELTS itu juga boleh. Kemudian ini jangan terpaku teman-teman, ini harus ke misalnya lembaga
apa LIA misalnya, kemudian ke IF dan seterusnya. Ini silahkan coba teman-teman cari di browsing, googling gitu ya. Ada yang beberapa website yang menyediakan tes gratis. Ini beberapa kami yang terakhir menemukan itu namanya IF-SET. Itu hasilnya itu bisa kita akui, jadi bisa kita kita terima sebagai bentuk apa namanya bukti kemampuan untuk berbahasa Inggris. Kemudian eh, berikutnya ini terkait nilai ambang batas tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wiknyo dan Bu Yani. Jadi ada standar-standarnya ini sesuai dengan Kepmenpan 321. Jadi di situ diatur berapa batas-batasnya. Nah, khusus untuk seleksi kompetensi tambahan di PUPR ini ada perhitungan yang sifatnya menggugurkan. Sebetulnya mirip sama sama apa kebijakan yang diambil oleh Kementerian PPN Bappenas tadi. Jadi ada seleksi kompetensi tambahan yang menggugurkan. Nah, kalau di kami di PUPR itu psikotesnya itu nanti apa ya istilahnya eh, psikotes itu dilakukan untuk menilai 16 aspek yang dimiliki oleh pelamar. Nah, dari aspek aspek tersebut ada salah satu aspek untuk mengukur integritas. Dan kalau nanti hasil pengukurannya integritas teman-teman itu 4 apa di bawah 4 itu akan gugur. Jadi ini yang memang cukup apa ya cukup menantang, cukup mungkin dalam tanda kutip juga memberatkan karena bisa jadi teman-teman di SKD ranking 1, kemudian di SKB juga ketika keluar nilainya di peringkat 1, tapi ketika psikotes nanti aspek integritasnya cuma 2, itu gugur teman-teman. Ini biasanya pada nggak terima nih, biasanya pada akan menyanggah dan seterusnya. Tetapi apa psikotes yang bersifat menggugurkan ini kami telah mendapatkan persetujuan rekomendasi dari Bapak Menteri Pan RB. Jadi kami tidak sembarangan mengusulkan psikotes tambahan. Jadi kita menyusun pedoman, kemudian menyampaikan permohonan ke Pak Menteri Pan RB. Boleh nggak nih PU menambahkan psikotes dan kemarin sudah diberikan persetujuan rekomendasi dan ini tidak hanya kali ini saja teman-teman. Jadi sejak pengadaan di 2017 untuk CPNS kita selalu menggunakan apa namanya psikotes ini. Nah, kenapa kita mungkin ini agak di luar apa konteks administrasi, tetapi memang integritas ini menjadi hal yang cukup apa ya, yang sangat penting kalau di PUPR. Jadi PUPR ini kalau mungkin teman-teman mengikuti berita itu kan mungkin ya di tahun selama setahun terakhir ini banyak sekali infrastruktur yang diresmikan, diselesaikan, kemudian membangun apa namanya proyek-proyek strategis dengan nilai penganggaran yang tidak kecil. Jadi secara anggaran kementerian itu kita termasuk yang mungkin terbesar ya, 5 besar barangkali di antara KL lain. Nah, inilah yang kita dari sisi instansi ingin mendapatkan calon-calon pegawai yang nantinya akan mengelola anggaran ini, melaksanakan anggaran ini harus orang yang berintegritas. Jadi apa benar-benar apa bisa menjaga amanah dari pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat. Nanti ini akan dikalkulasi semuanya oleh sistem. Jadi nanti akan keluar proporsi-proporsi dan nilai akhir dari seleksi apa SKD, SKB dan juga psikotes. Kemudian ini mungkin lebih rinci. Jadi intinya tadi kalau integritas apa namanya kurang dari 4 itu akan gugur. Ini kurang lebih juga apa namanya pemenuhan formasi. Jadi nanti akan ada kemungkinan ketika formasi di satu tempat itu belum terisi, apabila ada di tempat lain yang kualifikasi pendidikannya sama persis, kemudian jabatannya sama persis, itu
dimungkinkan untuk bisa dilakukan pengisian silang. Tapi nanti kita akan mengikuti bagaimana pengaturan dari Panselnas. Jadi nanti karena pengolahannya akan dilakukan secara terpusat di Panselnas dalam hal ini melalui sistem SSC ASN BKN. Nah, ini yang mungkin tadi beberapa hal juga sudah disinggung oleh Bu Kapus. Jadi Bu Yani menyinggung beberapa catatan-catatan terkait pelaksanaan. Jadi saat ini kita sudah mengumumkan di website PU. Kemudian kalau teman-teman aktif di IG itu kita di IG PUPR juga sudah tayang. Jadi kita di situ mencantumkan QR code. Ini juga bisa di-scan teman-teman. Kemudian kalau di pengumuman itu ada di pengumuman di berita PUPR kalau tidak salah itu ada di menu pengumuman. Nanti silahkan diklik di situ. Isinya sama. Kemudian pengumuman kita itu tebal sekali teman-teman ya. Jadi totalnya itu ada 1.300 halaman. Jadi ini yang saya mendorong teman-teman jangan jangan kemudian males baca tebel amat sih pengumuman. Nah, karena memang tadi formasi kita 6.000 dan 6.000 itu dirinci ke ke satu-satu itu dirinci. Jadi nanti mungkin akan saya tunjukkan pengumumannya. Dan untuk memudahkan teman-teman, ini pengumuman yang kita upload itu bisa di search gitu ya. Jadi kalau dibuka di PDF Reader, di Acrobat maupun di Foxit atau yang lainnya itu bisa di search. Jadi bisa misalnya saya pendidikannya geofisika nih. Ada nggak sih jabatan yang mensyaratkan kualifikasi pendidikan geofisika? Tinggal diketik aja geofisika nanti bisa bisa dicari. Jadi bukan scanan dari dokumen fisik itu kasihan teman-teman ya, termasuk contoh-contoh format. Nah, contoh-contoh format ini memang PDF tetapi nanti bisa di copy paste. Kalau 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 nggak salah sudah bisa di kopas gitu ya, nanti untuk ditaruh di Word terus disesuaikan pengisiannya. Nah, per tadi pagi jam 8 itu dari 6.388 formasi itu pendaftarnya 3.000, kemudian yang submit yang sudah menyelesaikan daftar di mana itu 355. Jadi MS ini yang memenuhi syarat. Jadi MS itu artinya memenuhi syarat dalam arti secara seleksi administrasi itu bisa lanjut. Jadi lanjut untuk mengikuti tahap berikutnya. Kalau ETMS itu yang tidak bisa lanjut. Nah, nanti mungkin di slide berikutnya saya berikan gambaran kira-kira apa saja yang menggagalkan atau menyebabkan tidak bisa lanjut. Nah, ini beberapa catatan, ini agak random, belum terstruktur dengan baik, tetapi kurang lebih seperti ini ya. Jadi baik TMS untuk administrasi maupun secara keseluruhan. Jadi yang pertama terkait dengan administrasi teman-teman itu memang ini kan adanya di awal ya. Jadi dokumen-dokumen, upload, kemudian format-format ini harus sesuai. Jadi silahkan diikuti ketentuan yang diatur di masing-masing instansi. Itu harusnya tertuang di masing-masing pengumuman. Jadi mulai dari surat lamaran itu kadang hal yang sepele aja salah. Jadi melamarnya di PUPR, tapi kan kalau lamaran itu kepada YTH, Menteri PUPR gitu ya, harusnya kan seperti itu karena ada contoh formatnya. Nanti ternyata yang ditulis kepada bupati mana gitu ya, yang salah itu langsung otomatis TMS karena tujuan surat lamaran tidak sesuai. Kemudian tidak ditandatangani, kemudian materai tidak sesuai dan seterusnya. Nah, ini eh, yang berpotensi menggagalkan berkas administrasi. Jadi sebisa mungkin tadi disampaikan Bu Yani juga saya sangat sepakat itu di proses administrasi itu jangan sampai gagal. Karena ini waktunya masih cukup menurut saya, menurut kami sampai tanggal 6 dan bisalah nanti dipenuhi dan dokumen-dokumennya itu kalau sekilas itu tidak ada yang harus harus ke kepolisian bikin SKCK, harus ini, harus itu yang effortnya tinggi itu belum ada. Jadi hanya scan saja, kemudian bikin surat pernyataan, upload dan seterusnya. Kemudian identitas tidak sesuai ini juga
beberapa kali terjadi. Jadi apa namanya, entah itu salah upload, jadi harusnya upload ijazah, tapi yang diupload surat pernyataan kebolak-balik, itu juga bisa menjadikan proses administrasinya tidak memenuhi syarat. Kemudian kualifikasi tidak sesuai, jadi melamar di jabatan yang syarat kualifikasinya hanya teknik sipil misalnya. Tapi saya punyanya adalah hukum. Nah, itu ya daftarnya bisa, tapi nanti akan tidak sesuai kualifikasi dan akan TMS, jadi tidak memenuhi syarat. Kemudian IPK-nya kurang 2,5 misalnya. Itu pada saat daftarnya bisa, tetapi ketika diverifikasi akan tidak sesuai, akan di apa, gugur gitu ya. Kemudian surat pernyataan tidak sesuai, formatnya berbeda, kemudian bahkan memang ada beberapa beberapa hal yang ini sangat sangat khas di masing-masing instansi ya. Jadi ya ada instansi yang menentukan sampai tadi misalnya menentukan ada pertanyaan yang kerahnya harus terlihat. Nah, ini kalau di kami tidak. Kalau di kami cukup kelihatan wajah, foto terbaru, kemudian latar belakangnya sesuai ketentuan. Tetapi tidak sampai misalnya kerahnya harus terlihat, telinganya harus terlihat, dan seterusnya. Itu kami tidak. Tapi di kementerian lain barangkali mengatur sampai ke apa namanya, warna kerudungnya, kemudian warna jilbabnya, kemudian kerahnya tadi terlihat, mungkin sampai seperti itu. Jadi sekali lagi, silahkan teman-teman nanti mencermati di pengumuman masing-masing instansi. Kemudian dokumen-dokumen lain itu terkait dengan misalnya TOEFL. Nah, TOEFL itu pastikan apa namanya masih berlaku. Kemudian diduga tidak sah atau palsu. Itu ada beberapa teman kami yang memang karena sudah secara teknis sudah sering melakukan verifikasi dokumen, itu hanya melihat saja bisa ketahuan teman-teman ya. Jadi ini sebisa mungkin jangan coba-coba untuk mengupload atau menggunakan dokumen yang tidak benar. Nanti kalaupun secara nanti lolos, nanti di akhir pada saat pemberkasan itu juga sangat besar berpotensi nanti akan gagal di proses verifikasi. Kemudian berikutnya teknis juga, itu dokumennya tidak terupload, diuploadnya di apa namanya, di tempat yang lain, kemudian tidak lengkap, jadi kepotong, misalnya transkrip itu 3 lembar, diupload hanya 2, kemudian di scan tapi scan-nya kabur gitu ya. Jadi apa namanya, ketika mungkin ada batasan-batasan di SSC ASN itu terkait dengan ukuran file, itu ketika dikompres nanti jadi kecil, pecah, dibesarkan pecah, nggak kebaca. Ini juga juga mohon bisa menjadi perhatian. Kemudian selain itu juga terkait dengan nanti pelaksanaan seleksi. Jadi ada yang salah jadwal. Jadi harusnya hari ini tapi ternyata datangnya jam 11 udah telat masuk. Jadi hal-hal seperti ini yang juga terjadi di pengadaan-pengadaan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sudah lulus tapi nggak segera melakukan pemberkasan. Jadi tadi karena tidak monitor periodik pengumuman, kemudian tidak membuka SSC ASN-nya masing-masing secara periodik, sehingga nggak tahu ketika lulus. Ketika lulus itu nggak tahu, kemudian setelah lulus itu harus pemberkasan, itu nggak tahu waktunya, sehingga terlewat. Nah, ini terjadi di periode-periode sebelumnya. Nah, ini mungkin tips agar berhasil. Jadi kurang lebih ada beberapa, ini berdasarkan pengalaman yang kita temui di proses pengadaan yang sudah yang lalu. Jadi yang pertama, karena memang masing-masing instansi itu mungkin beda pengaturan, jadi silahkan nanti disimak betul pengumumannya. Karena ada misalnya instansi yang dia mensyaratkan tinggi badan misalnya. Tinggi badan harus 160, harus 155, dan seterusnya. Kemudian nanti ada yang menentukan harus ada tes fisik misalnya. Nah, ini silahkan disesuaikan. Kemudian dokumen itu harus disiapkan dan dipastikan apa ya, ya disiapkan dengan baik ya. Jadi misalnya
harus tadi kan syarat-syaratnya dokumen scan dokumen ya. Kalau di PUPR ini mensyaratkan yang di-scan itu adalah dokumen asli. Jadi seluruh dokumen asli yang di-scan. Jadi bukan fotokopian legalisir yang di-scan ataupun yang lainnya. Jadi ya ijazah itu ya ijazah asli aja di-scan, nanti itu yang di-upload. Kemudian transkrip aja transkrip asli yang di-scan, nanti itu yang di-upload. Nah, kalau kesulitan ini mungkin teknis juga ya. Jadi kalau kesulitan eh, scan dan lain sebagainya ini mungkin nanti bisa apa ya cari cara lah sama-sama gitu untuk oh di mana yang bisa nyecan atau kalau misalnya di foto itu pastikan nanti juga apa ya formatnya disesuaikan. Jadi sudut-sudut sudut pengambilan fotonya itu harus bagus, jangan miring-miring, jangan mencong-mencong gitu ya, karena nanti berpotensi ketika tidak terbaca oleh verifikator itu menjadi tidak memenuhi syarat. Kemudian yang ketiga, sesuaikan formasi, kualifikasi, minat, dan pertimbangan lokasi. Jadi harus lihat nih, kita mengukur diri sendiri nih. Jadi apa namanya kalau oh saya pendidikannya nggak cocok nih kalau ke jabatan itu padahal jabatannya kayaknya menarik nih, nah itu ya jangan nanti di tahap pertama aja sudah TMS karena apa istilahnya wong kualifikasinya mensyaratkan sipil kok Anda administrasi negara melamar ke sana ya nggak lulus pasti gitu. Kemudian minat. Nah, minat ini memang ya ya harus imbang lah. Jangan kemudian oh tapi saya mau banget ke sana tapi secara apa syarat-syarat nggak memenuhi ya jangan. Termasuk juga pertimbangan lokasi. Jadi di pengumuman kami itu sudah ada masing-masing lokasinya. Jadi misalnya formasi arsiparis misalnya itu nanti kualifikasi pendidikannya apa itu ada, udah kita tulis, kemudian jumlahnya berapa, di mana itu juga ada. Jadi nanti silahkan dilihat di situ. Jadi mungkin kalau teman-teman yang apa asli Arek Malang gitu ya, itu ya paling nanti berputarnya di yang unit-unit yang ada di Jawa Timur. Itu kita punya. Kita punya balai, jadi unit pelaksana teknis ada balai besar, ada balai kecil, itu yang berada di apa wilayah kerjanya ada di Jawa Timur. Jadi itu yang nanti bisa menjadi pertimbangan. Kemudian tadi disampaikan Pak Wiknyo dan Bu Yani juga jangan mepet-mepet saat mendaftar. Nanti kalau mepet-mepet, error nggak berhasil, kemudian nggak berhasil submit, nggak berhasil apa cetak kartu pendaftaran, nanti ya ya boro-boro mau diverifikasi administrasi orang dihitungnya kan tidak mendaftar gitu ya. Jadi ini mohon dihindari. Kemudian yang berikutnya nanti ya paling tidak belajar model-model soalnya, kemudian berlatih, kemudian cari referensi dari periode sebelumnya. Ini bisa teman-teman lakukan. Dan ini kalau menurut kami ya, menurut saya itu tidak harus ikut bimbel. Karena sekarang banyak sekali nih apa tawaran-tawaran bimbel apa sukses CPNS, sukses CASN itu ya karena memang proses seleksi CPNS ini kan mungkin sudah berjalan di atas 5 tahun ya, jadi mungkin banyak yang ini peluang nih untuk bisa apa menyiapkan bimbel nanti untuk ya membantu ya di samping itu juga tentu saja mencari profit. Nah, untuk soal-soal ini mungkin tadi ini sebetulnya mau saya bocorkan tapi gimana gitu ya. Jadi kalau soalnya tadi Bu Yani sampaikan itu sudah dikunci di Panselnas. Jadi saya pun yang panitia seleksi instansi itu nggak bisa lihat dan dulu pada saat prosesnya juga tim penyusunnya itu sudah apa ya istilahnya sudah diambil sumpah ya dia sendiri yang menyiapkan dia sendiri yang apa nanti ada tim kecil gitu ya hanya tim kecil itu saja yang tidak termasuk dalam tim penyusun soal itu sama sekali tidak bisa mengakses. Jadi saya pun juga tidak tahu nanti soalnya seperti apa. Saya cuma tahu jumlah-jumlahnya saja. Jadi untuk soal apa ya di bawah PUPR itu misalnya penata kelola jalan dan jembatan itu kemarin kita bikin soal 1.000 soal misalnya. Nah itu saya tahu jumlahnya saja. Tapi soalnya kayak gimana saya sama sekali nggak tahu. Nah ini silahkan nanti juga monitor terus di website. Karena kalau di pengadaan P3K yang lalu itu ada kewajiban bagi instansi untuk mengumumkan kisi-kisi. Jadi apa sih garis besar poin yang akan diujikan itu ditulis.
Jadi kalau di PUPR nanti silahkan buka-buka pengumuman yang lama itu terkait P3K, tapi ya itu ada di situ pengumuman kita yang mencantumkan apa namanya syarat-syarat terkait substantif. Nanti bisa mudah-mudahan bisa bisa dapat gambaran dari situ. Kemudian sumber yang lain yang mungkin kadang-kadang seperti saya gitu nggak terpikir itu cari di saya nggak tahu kalau WA Group mungkin nggak ada, tapi di Telegram teman-teman ya. Jadi di Telegram itu nggak hanya satu dua orang yang menyampaikan ke saya, itu ada beberapa yang menyampaikan, Pak, saya kemarin belajar itu cuma nyimak di grup-grup Telegram. Jadi di grup-grup Telegram itu banyak yang share soal-soal. Jadi kayak soal jadi pengalaman pribadinya itu ditulis di situ gitu, di-share gitu. Nah, ntar yang dulu soalnya begini nih, yang kemarin hari pertama yang di sana soalnya begini. Itu silahkan nanti bisa di dipelajari di situ. Jadi dan ini saya juga heran nih untuk generasi seumuran saya ini istilahnya kan ini sebetulnya kompetisi ya, kompetisi bersaing, tetapi ternyata ya malah saling apa ya, saling membantu gitu ya secara tidak langsung. Jadi silahkan nanti saya yakin teman-teman lebih lebih canggih lah untuk cari-cari info seperti itu. Kemudian baru setengah ya, baru 5 nih. Yang keenam, patuhi jadwal pelaksanaan, tata tertib, dan lokasi pelaksanaan. Jadi jangan sampai salah jadwal, salah lokasi. Kemudian nggak bawa kartu. Itu nanti memang biasanya kita akan membantu. Jadi kita biasanya sediakan apa namanya printer untuk nyetak kartu. Tapi kalau datang udah nggak bawa kartu itu biasanya udah ada unsur panik di situ. Aduh, ini saya gimana? Jadi nanti akan mengganggu konsentrasi teman-teman. Termasuk kartu identitas itu harus dibawa. Jadi termasuk lokasi pelaksanaan juga. Jadi misalnya kalau apa namanya di Jakarta ya, di Jakarta itu kan ada beberapa lokasi pelaksanaan. Jadi ada yang kantor pusat BKN, ada di kantor regional Jakarta. Itu jangan kebalik karena nanti kalau kebalik akan habis waktu untuk perjalanan, belum kalau panik, kemudian terlambat dan seterusnya. Nah, kemudian yang lain lagi itu saat mengerjakan tes silahkan berstrategi karena setahu saya itu tidak ada nilai minus. Jadi apa namanya baik di SKD maupun SKB itu tidak ada nilai minus, adanya nilai nol. Jadi apa namanya ya jangan terpatri pada istilahnya, "Aduh, nomor satu ini kok nggak saya kesulitan tapi harus selesai nih." Nah, coba yang lain dulu yang lebih mudah. Kemudian jangan berbuat curang dan waspada pada penipuan, karena ini persaingannya ketat, pasti banyak orang oknum yang akan mengambil kesempatan. Jadi entah itu dengan curang, dengan joki, kemudian dengan penipuan, itu kalau ketahuan itu tidak hanya gugur, tetapi juga akan diproses, kita proses ke pihak yang berwajib. Jadi apa namanya tidak main-main kalau untuk yang penipuan, kemudian yang perbuatan curang. Kemudian tadi mungkin balik sedikit ke yang tata tertib ini, mohon bisa diikuti karena di masing-masing instansi itu berbeda. Jadi kalau di kami itu biasanya peserta pada saat ujian tes itu nanti menggunakan baju putih hitam, atasan putih, bawahan hitam. Jadi kalau terus pakai sepatu hitam lah, sepatu tertutup gitu ya. Nah, nanti sesuaikan saja karena kalau kalau enggak nanti kita berhak untuk menolak teman-teman yang tidak sesuai dengan tata tertib. Jadi misalnya datangnya atasnya putih, bawahnya celana jeans, kita suruh pulang, kita suruh ya kamu nggak bisa ikut gitu ya. Jadi dipatuhi betul untuk tata tertib ini. Kemudian tentu saja jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Ini baik sekarang maupun pada saat SKD, pada saat psikotes, karena ada tahapan-tahapan yang menuntut kehadiran teman-teman. Jadi seperti pada SKD itu kan harus datang nih. Kemudian pada saat SKB juga harus datang. Pada saat psikotes harus konsentrasi. Jadi harus jaga kesehatan dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir ini entah harusnya terakhir atau yang paling awal, tetapi seperti tadi sambutan dari Bapak Ketua, Ketua Umum tadi bahwa teman-teman harus yakin pada diri sendiri, kemudian ikhtiar nggak boleh putus dan tentu saja berdoa berserah diri kepada Sang Pencipta. Jadi ini jangan lupa karena
Ada yang pinter tapi unsur apa ya, unsur lucknya itu kurang gitu ya. Ada yang biasa-biasa aja tapi memang dia karena ikhtiarnya nggak putus itu apa bisa beruntung mendapatkan rezeki bisa diterima. Eh, Kemudian sekali lagi kami menekankan bahwa seluruh proses yang ada di Kementerian PUPR itu tidak ada biaya, gratis semuanya, kecuali ya paling materai ya teman-teman. Kita hanya dua. Jadi materai itu yang pertama untuk surat lamaran, yang kedua untuk surat pernyataan. Jadi surat pernyataannya panjang sekali karena kita kita upayakan biar jadi satu saja. Jadi yang kayak bersedia ditempatkan di mana saja, kemudian bukan tidak pernah dipidana, kemudian tidak berstatus sebagai CPNS dan sebagainya itu kita jadikan satu. Jadi praktis hanya dua dua materai yang nanti harus teman-teman keluarkan untuk biaya awal ini. Ini dengan asumsi dokumen-dokumen yang lainnya sudah teman-teman miliki. Nah, ini saya yakin teman-teman siap nih karena udah apa ya memang sudah ditunggu-tunggu dan ini kesempatan yang sangat baik setelah sekian lama di PUPR dan khususnya di kementerian apa kelembagaan lain ini tidak membuka seleksi CPNS. Kalau seleksi P3K ini sementara kami mungkin akan menunggu nanti pengarahan dari Menpan maupun BKN kira-kira nanti akan seperti apa, apakah dimungkinkan dari formasi atau pelamar umum. Eh, Demikian dan mungkin sebelum tanya jawab, saya ingin menunjukkan sedikit saja pengumuman kita. Jadi eh, mungkin kalau diperkenankan ini ya, jadi eh, share screen. Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman nanti silahkan ini eh, jumlahnya kalau dilihat itu di pojok 1313 banyak sekali tapi bisa di search. Jadi misalnya tadi saya punya pendidikan geo geo apa geomatika mungkin ya, matika. Tinggal di search aja nanti bisa keluar. Jadi ini untuk memudahkan teman-teman dalam mencari kira-kira ada nggak sih jurusan saya dibuka di kementerian. Nah, ada ternyata ya teman-teman. Jadi ini eh, nah untuk membaca formasi seperti ini, jadi ini artinya bahwa oh dengan saya punya di 4 teknik geomatika, saya bisa melamar di jabatan di kolom 2. Jadi saya oh nanti saya berarti melamar di penata kelola jalan dan jembatan ahli pertama. Nah, kemudian oh, itu jenis kebutuhan apa nih? Oh, ternyata umum. Tadi yang saya sampaikan ada umum, ada putra-putri Papua, ada disabilitas. Nah, ini silahkan di sini. Kalau kebetulan, oh saya orang Kalimantan nih, saya mau pakai formasi apa putra-putri Kalimantan. Nanti silahkan diperhatikan di kolom 4. Nanti cari yang putra-putri Kalimantan. Kemudian, nah kalau saya melamar di sini, itu nanti tempatnya di mana ya? Nah, ini di kolom 5 Balai Bahan Jalan. Nah, Balai Bahan Jalan ini kalau nggak ada alamatnya silahkan bisa di googling ini kalau tidak salah di Bandung ini. Jadi di Bandung terus berapa ya jumlahnya? Oh ada 11. Berarti wah ini kansnya agak-agak tinggi nih, 11 nih, 11 apa 11 orang. Kemudian wah nanti kalau saya diterima berapa ya gaji saya? Ini kita juga sudah tuliskan. Ini kisaran saja ya teman-teman ya. Jadi ini perhitungannya adalah gaji pokok, kemudian tunjangan gaji pokok dan tunjangan kinerja. Jadi komponennya yang kita hitung hanya dua itu sementara ini. Jadi antara 9 juta sampai dengan 10 juta per bulan. Nah, kemudian deskripsinya apa? Kurang lebih ini ya, teman-teman, deskripsinya di sini. Nah, kemudian itu hanya mencontohkan saja, kemudian balik ke format-format di proses ini kita juga sudah apa mencantumkan format yang bisa diikuti. Nah, ini yang format lamaran. Jadi ini saja silahkan dikopas, di copy paste gitu ya, nanti diisi, kemudian materai yang pertama. Nah, baru yang kedua, surat pernyataan, ini kita coba satukan sehingga tidak banyak surat pernyataan yang harus ditandatangani. Nah, memang di sini kita ada penekanan bahwa harus bersedia ditempatkan. Jadi, memang untuk penempatan pertama kita akan mengikuti yang penetapan formasi, tetapi dengan dinamika tugas di Kementerian PUPR tidak
tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penyesuaian jika dibutuhkan. Jadi ini yang kita kita tulis di sini. Jadi ini kita jadikan satu ada 12 termasuk tadi yang seperti disampaikan Pak Wiknyo maupun Bu Yani ada paling singkat 10 tahun terus bersedia ke IKN dan seterusnya itu kita tuangkan di sini. Mungkin ini Mbak Kamila paparan singkat dari singkat atau panjang ya cukup panjang ya cukup panjang dari kami. Mungkin kami kembalikan ke Mbak Kamila untuk bisa masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.